Shalom Bapak Ibu Saudara, senang sekali pagi hari ini bisa ada di kota ini Bapak Ibu Saudara. Berapa hari yang lalu saya dari kota Batam, Tanjung Balai Karimun, pulang langsung besoknya ke sini Saudara. Dan dengan kondisi bangsa kita, terutama kota Jakarta kemarin yang kurang kondusif, tapi kita percaya bahwa keberadaan kita sebagai orang Kristen harus membawa damai Saudara, amin. Jangan terus melanjutkan berita-berita hoaks, jangan terus melanjutkan berita-berita yang menakutkan, tapi mari kita bawa berita damai sejahtera Saudara. Setuju, katakan amin. Puji Tuhan. Pagi ini dengan sukacita saya berterima kasih buat Pak Gembala, Pak Sam dan Ibu yang sudah mengundang saya ke tempat ini, dan biarlah kiranya Bapak Ibu Saudara semua diberkati Tuhan. Amin. Ya, ini sedikit perkenalan saya, ini keluarga kecil saya. Saya punya 3 nama Saudara. Di akte kelahiran saya dulu ada nama Hon Kyong. Nama Hon Kyong itu ternyata di tahun 70-an sekian dilarang sama pemerintah. Jadi kakak-kakak saya berpikir supaya saya nanti nggak kenapa-napa. Akhirnya zaman dulu kan akte kelahiran itu kan model mesin tik ya Saudara. Diketiklah nama saya Yunus Tan di bawah Saudara. Lalu ketika mulai saya bersekolah, di sekolah tidak mau pakai nama Hon Kyong, semua pakai nama Yunus Saudara. Jadilah semua ijazah saya, KTP saya namanya Yunus. Tapi ketika saya bikin paspor, imigrasi nggak mau pakai nama bawah, dia tetap pakai nama atas. Jadi saya nama di imigrasi, nama di paspor saya namanya Hon Kyong Saudara. Jadi aman kalau kemana-mana, puji Tuhan. Jadi nama di paspor beda, nama di KTP beda Saudara. Lalu Jonathan itu dari mana? Dari tahun 2008 ketika saya mulai bikin album rohani, saya berpikir nama Yunus kok kayaknya terlalu terlalu kecil nih skopnya gitu ya Bapak Ibu Saudara. Saya berpikir saya harus menjangkau ke bangsa-bangsa. Jadi saya konversikanlah Yunus jadi Jonah. Yunus kan bahasa Inggrisnya Jonah ya. Marga saya ini Tan. Kalau ketemu sama orang-orang Batak, saya juga adalah punya marga Batak. Marga saya Panjaitan, walaupun hanya Tannya aja Saudara. Haleluya. Lalu kalau Tan itu diterjemahkan ke Mandarin jadi Chen Saudara. Jadilah Jonah Chen Saudara. Di semua media sosial saya, di semua platform digital saya namanya Jonah Chen. Kalau Bapak Ibu mau denger lagu-lagu saya, search-nya carinya di Spotify, di iTunes, carinya Jonah Chen Saudara. Jangan cari nama Yunus, nggak akan ketemu Saudara. Ketemu mungkin Yunus yang lain ya Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan. Dan ini istri saya, beliau adalah seorang pekerja di sekuler, dan anak saya kelas 8 sekarang Saudara, di salah satu sekolah swasta di Jakarta. Puji Tuhan, di Bekasi lah tepatnya. Saya adalah seorang gembala, mengembalakan di salah satu gereja di Bekasi, namanya Bekasi Hope Church. Jadi saya ada di wilayah Harapan Indah, jadi kebetulan core value kita adalah Hope, Healthy, Obedience, Persistent, Empower. Kita singkat jadi Hope Saudara. Dan saya juga adalah seorang dosen pendidikan agama, juga dosen kepemimpinan. Saya mengajar di Universitas Matana di BSD Serpong, Bapak Ibu Saudara. Saya juga adalah seorang certified coaching, Bapak Ibu Saudara, banyak membantu orang untuk mencapai tujuannya melalui coaching. Saya juga adalah seorang certified analysis signature for healing. Jadi kalau saya baca tanda tangan orang, saya bisa lihat karakternya dari 0 sampai di usia sekarang Saudara. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara kelihatan tanda tangan sama saya bisa baca karakter Bapak Ibu Saudara. Jangan takut, itu bukan ilmu gaib Saudara. Atau itu bukan ilmu hasil semedi, tapi itu ilmu pengetahuan Saudara. Jadi memang ada ilmu pengetahuannya, saya belajar itu, saya mencoba menguasai itu. Kenapa saya sampai belajar sedemikian rupa? Jadi ketika saya menyelesaikan S3 saya di bidang pendidikan agama Kristen, saya menulis disertasi tentang orang dengan gangguan jiwa. Jadi untuk banyak meneliti manusia, saya juga harus banyak belajar sumber-sumber untuk meneliti manusia. Salah satunya lewat coaching, lewat membaca karakter orang dan lain sebagainya. Puji Tuhan. Saya juga adalah seorang trainer soft skill Saudara yang bersertifikasi BNSP, jadi diakui oleh negara Bapak Ibu. Ya itu mungkin kurang lebih aktivitas saya Bapak Ibu Saudara. Saya tinggal di Bekasi, tidak jauh dari sini, 2,5 jam lah naik kereta Bapak Ibu Saudara. Dan hari ini
Saya ingin menyampaikan firman Tuhan buat setiap kita semua. Kalau kita melihat kondisi bangsa kita, kita melihat kondisi negara kita melihat kota kita, Bapak Ibu Saudara, dan kita melihat kondisi dunia saat ini, diperlukan cara berpikir yang dewasa, Bapak Ibu Saudara. Saya suka sekali tadi kita mendengar tentang Voice of Pentecost, bagaimana anggapan-anggapan atau pandangan-pandangan orang tentang akhir zaman, tentang kedatangan Tuhan yang kedua kali, Bapak Ibu Saudara. Dan untuk mempersiapkan kedatangan Tuhan yang kedua kali, kita harus bertumbuh di dalam Tuhan. Nah, untuk kita bertumbuh di dalam Tuhan, sebetulnya yang paling bisa kita perhatikan adalah cara berpikir kita. Di dunia sekuler dikenal dengan namanya grow mindset dan fixed mindset. Bapak Ibu Saudara, kalau kita di dalam kekristenan, cara berpikir kita juga harus diperbaharui. Meskipun new paradigm atau paradigma yang baru ini ada menjadi tema gereja kita beberapa tahun yang lalu. Tapi hari ini saya pengen mengangkat ini karena memang diperlukan sekali Bapak Ibu Saudara paradigma yang baru dalam menjalani hidup di akhir zaman ini, Bapak Ibu Saudara. Paradigma ini bicara soal cara berpikir kita. Paradigma ini bicara bagaimana kita meresponi hidup kita. Nah, paradigma baru bicara saat cara pandang lama tidak bisa membawa ke tanah perjanjian. Jadi saya memberikan tema sebetulnya paradigma yang baru membawa terobosan-terobosan dalam hidup kita. Kalau Bapak Ibu Saudara tidak punya paradigma yang baru, maka Bapak Ibu Saudara meskipun ada di tanah yang baru, Bapak Ibu Saudara seperti tetap ada di tanah Mesir, Bapak Ibu Saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara tidak mengalami tanah perjanjian, Bapak Ibu Saudara. Nah, ini penting sekali untuk kita pelajari bersama-sama. Makanya hari ini saya ingin mengajak setiap kita untuk fokus dengerin firman Tuhan. Supaya kita pulang membawa sesuatu. Yang mau katakan amin. Saya mau terlebih dahulu mengawali dengan sebuah cerita. Ada seorang bapak tua udah pensiun, umurnya sudah cukup senja, Bapak Ibu Saudara. Dia berdiam di rumah dan dia mulai merenungkan dirinya dan dia berkata begini. Saya pengen dong hidup saya ini bisa menjadi berkat buat orang lain. Saya ingin membantu banyak orang di luar sana. Saya ingin hidup saya bisa berkarya bagi orang lain. Artinya bisa berguna bagi orang lain. Oke, baik. Lalu seseorang bertanya kepada bapak tersebut, apa yang sudah bapak lakukan? Saya tidak lakukan apa-apa, saya diam aja di rumah. Dan orang itu mulai bilang, Pak, kalau Bapak mau lakukan sesuatu, kalau Bapak mau jadi berkat, kalau Bapak mau berkembang, Bapak harus keluar dari rumah ini dan do something. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak dari kita mau mengalami sesuatu yang mengalami terobosan, tapi kita tidak mau bergerak, kita tidak mau melangkah, dan kita tidak mau keluar. Ini berbahaya Bapak Ibu Saudara, ini berbahaya. Banyak orang keluar dari kemiskinan, tapi kemiskinan masih tinggal di dalam pikirannya. Nah, Tuhan bisa ubah situasi kita dalam sehari loh Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau cara pandang kita tidak berubah, kita akan tetap hidup seperti yang lama Bapak Ibu Saudara. Kita tahu kebenaran firman Tuhan itu perlu dihidupi Bapak Ibu Saudara. Bukan cuma dimengerti atau cuma dipahami Bapak Ibu Saudara, tapi dihidupi. Amin, setuju dengan saya? Kalau kita tidak menghidupi firman Bapak Ibu Saudara, maka kita tidak akan mengalami paradigma yang baru tersebut. Jadi dari sini kita mau belajar sebetulnya apa sih arti paradigma? Paradigma atau paradigma dalam bahasa Yunani itu bicara mengenai pola pikir, kerangka berpikir, lensa kita melihat realitas, atau bagaimana kacamata kita melihat realitas yang ada. Jadi sebetulnya paradigma itu bicara mengenai jendela jiwa. Kalau jendelanya kotor, seluruh hidup jadi buram. Nah, paradigma itu menentukan apa yang kita anggap mungkin atau mustahil itu bisa atau tidak Bapak Ibu Saudara. Jadi itulah paradigma yang menentukan apa yang kita anggap mungkin atau mustahil. Apa yang kita lihat bisa atau tidak bisa, mungkin atau tidak mungkin. Bapak Ibu Saudara, semua tergantung dari cara kita melihat.
Nah, dalam bahasa Alkitab itu digunakan kata metanoia. Metanoia ini berarti sebuah perubahan cara berpikir, Bapak Ibu Saudara. Sebuah perubahan cara berpikir. Roma 12 ayat 2 bilang begini, jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah. Nah, berubahlah di sini bicara mengenai kata metamorfo atau metanoia, Bapak Ibu Saudara. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Pembaharuan budi ini bicara mengenai new paradigm atau cara atau paradigma yang baru, Bapak Ibu Saudara. Nah, penting banget kita perhatikan ayat ini. Sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Tuhan, dan yang sempurna. Kalau boleh jujur saya tanya Bapak Ibu Saudara, dan gak perlu jawab sih, jawab dalam hati aja. Hari-hari ini apakah Bapak Ibu Saudara banyak tahu kehendak Tuhan dalam hidup Bapak Ibu Saudara? Atau Bapak Ibu Saudara masih meraba-raba, ini kehendak Tuhan atau bukan ya? Bapak Ibu Saudara, sebagai orang Kristen, kita ini sebetulnya punya apa ya, divine ability, punya kemampuan ilahi Bapak Ibu Saudara yang bisa membedakan mana kehendak Allah dan mana bukan kehendak Tuhan, mana yang benar dan mana yang tidak benar. Hanya saja Bapak Ibu Saudara, kita tidak mau berubah. Kita tidak mau berubah sehingga membuat kita divine ability itu, kemampuan ilahi itu tidak keluar, Bapak Ibu Saudara. Nah, kata berubahlah itu digunakan kata metamorfo dalam bahasa Yunani yang artinya perubahan bentuk total. Jadi berubah di sini bukan perubahan yang sedikit, tapi perubahan total. Kalau kita bertobat itu harus berubah total. Kalau bertobat tidak berubah total itu masih berobat, belum bertobat, Bapak Ibu Saudara. Setuju dengan saya, katakan amin. Nah, ini kata metafor, berubahlah. Lalu kata pembaharuan budi digunakan kata anakainosis nous. Artinya pembaruan cara berpikir, paradigma yang baru. Artinya kita meninggalkan cara berpikir kita yang lama atau paradigma yang lama, lalu mengenakan paradigma yang baru, Bapak Ibu Saudara. Nah, untuk bisa masuk ke dalam paradigma ini kita harus berubah dulu nih Bapak Ibu Saudara. Kita harus berubah dulu. Atau kalau dalam bahasa gampangnya nih Bapak Ibu Saudara, kita ini pastikan bahwa kita ini tidak dalam posisi yang lama Bapak Ibu Saudara. Kalau dalam bahasa Alkitab tuh kita ini jangan masih tinggal di Mesir. Kita udah keluar dari Mesir, tapi cara berpikir kita, cara bertutur kata kita, cara sikap hidup kita masih seperti orang di dalam Mesir. Dan Tuhan gak mau begitu. Paradigma baru kita kenakan. Kita sudah tidak ada di Mesir Bapak Ibu Saudara. Yang setuju dengan saya katakan amin. Kita boleh melihat beberapa tokoh Alkitab. Yang pertama adalah Paulus dalam Kisah Rasul pasal yang ke-9. Siapa Paulus? Dari seorang penganiaya Kristen berubah menjadi seorang penginjil. Ini ada perubahan paradigma Bapak Ibu Saudara. Paulus tahu dia dipanggil Tuhan dari gelap kepada terangnya yang ajaib. Untuk apa? Untuk memberitakan kabar baik kepada semua orang Bapak Ibu Saudara. Cara berpikirnya berubah. Tadinya jahat menganiaya orang Kristen. Setelah jadi Kristen dia berubah jadi pemberita kabar baik. Apapun tantangan dia hadapi, dia ikuti, dia jalankan. Yang kedua adalah Yusuf dalam Kejadian 50 ayat 20. Kita tahu Yusuf ini diperlakukan jahat oleh saudara-saudara kandungnya sendiri, bukan oleh orang lain. Kalau saudara dijahatin orang, saudara mungkin masih bisa mengampuni. Tapi kalau saudara sendiri, itu rasanya sakitnya tuh bukan cuma di sini. Sakitnya di sini, semua sakit. Karena yang nyakitin dia itu adalah saudara sekandung. Tapi dengan gampangnya seorang Yusuf yang punya paradigma baru, dia berkata, kamu mereka-rekakan yang jahat. Tetapi Tuhan telah mereka-rekakannya untuk
kebaikan. Bayangin, ini paradigma iman dan pengampunan Bapak Ibu Saudara. Jadi Yusuf ini luar biasa. Kalau Bapak Ibu Saudara mau ngalamin hidup yang penuh dengan terobosan, harus punya paradigma yang baru seperti Yusuf Bapak Ibu Saudara. Yang ketiga itu adalah Tuhan Yesus sendiri Bapak Ibu Saudara. Dalam Markus pasal 5 ayat 38 sampai 48. Paradigma baru itu adalah paradigma kerajaan Allah. Apa itu paradigma kerajaan Allah? Kasihi musuhmu. Kalau ditampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Sangat berbeda ya sama dunia ya. Kalau dunia kamu dijahatin, balas. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tapi Tuhan Yesus enggak. Kamu dijahatin, kamu balas dengan kebaikan. Kamu ditampar pipi kirimu, kasih pipi kananmu. Siap? Susah Pak. Apalagi yang jahatin adalah keluarga sendiri, seperti Yusuf. Saudara, untuk punya paradigma baru, kita harus berubah dulu nih. Berubah apa? Berubah total hidup kita. Amin. Berubah total. Bahwa kita bukanlah manusia yang lama. Kita adalah the new man in Christ. Manusia baru di dalam Tuhan. Setuju katakan amin. Untuk itu saya mau bilang begini. Paradigma itu seperti kunci rumah Bapak Ibu Saudara. Kalau salah kunci, sekeras apapun kita dorong pintu itu tetap tidak akan terbuka. Nah, kita sebetulnya juga tidak kekurangan berkat. Kita hanya kekurangan cara pandang yang benar untuk melihatnya. Amin. Udah tahu waktu Tuhan bukan waktunya kita. Ngotot sama Tuhan. Tuhan saya perlu besok Tuhan. Saya dikejar-kejar Tuhan, besok Tuhan harus. Tuhan bilang tenang, seminggu lagi. Enggak bisa Tuhan, besok Tuhan. Tapi kalau di gereja ngerti nyanyi. Waktu Tuhan itu waktu yang terbaik. Tapi prakteknya enggak gampang. Nah ini yang perlu kita belajar, merubah paradigma kita. Dan paradigma itu seperti kunci. Kalau kunci rumah salah, kita mau buka pintu kita juga salah. Makanya kita perlu mengenakan paradigma yang baru, paradigma yang benar. Sampai di sini setuju dengan saya, katakan amin. Saya mau tes Bapak Ibu Saudara, jemaat Tuhan, apakah sudah berubah atau belum paradigmanya. Kita coba tes dengan hal-hal yang sederhana lah Bapak Ibu Saudara. Saya mau kasih gambar ini. Kalau saya kasih gambar ini apa Bapak Ibu? Botol, galon gitu ya. Saya mau tanya, kalau Bapak Ibu lihat botol atau galon ini, merek apa yang tertempel dalam kepala Bapak Ibu? Merek apa? Langsung keras Ibu, merek Aqua. Padahal air mineral bukan hanya Aqua, betul nggak? Ibu kalau pada saat pergi jalan-jalan di mall suruh anaknya mau minum, nak beli Aqua nak, ya anaknya pergi. Yang datang bukan Aqua, mereknya Fit atau Cleo yang kita minum di depan. Ma ini mah Aquanya, ini bukan Aqua nak, ini Cleo. Tapi kita sudah terbentuk dalam pikiran kita, air mineral itu Aqua. Betul gak Bapak Ibu Saudara? Ini kan menandakan bahwa memang cara berpikir kita belum diperbaharui. Dan kita perlu tahu Bapak Ibu Saudara, ini melekat banget dalam diri kita. Melekat sekali dalam diri kita. Nah kalau ini Bapak Ibu Saudara pernah lihat ini gak? Pernah lihat ini enggak? Ini apa? Isinya apa? Air mineral. Sama enggak sama Aqua? Sama. Tapi kalau Bapak Ibu lihat ini ada di mana? Di hotel. Hotelnya pun bukan hotel bintang 1 Melati, apalagi bukan Saudara. Hotelnya ini ada di bintang 5 Saudara. Betul ya? Lalu ada di restoran-restoran berkelas. Ada di restoran-restoran berkelas. Harganya kira-kira berapa? Jauh lebih mahal dari air mineral yang biasa. Betul nggak Bapak Ibu Saudara? Kita minum air mineral yang sama, tapi harganya kok bisa berubah? Tergantung di mana kita minumnya. Betul nggak? Tergantung di mana kita minumnya. Nih emak-emak kalau yang keluarin duitnya semua diperhitungkan, begitu beli Equil harganya mahal, dia ngoceh-ngoceh seharian. Padahal air sama Aqua, air mineral, tapi kenapa begitu mahal Saudara? Oh entar dulu,
Equil memang air mineral, tapi dia ada di hotel bintang 5. Dia ada di restoran mahal. Kalau Bapak Ibu Saudara beli Equil, berarti Bapak Ibu Saudara sedang ada di 5 star Bapak Ibu Saudara. Amin enggak? Sedang ada di bintang 5 Bapak Ibu Saudara. Nah, di bintang 5 cari air mineral Cleo, ada enggak? Kagak ada Bapak Ibu Saudara. Kagak ada. Adanya Equil. Amin. Saya mau kita lihat lagi. Kalau ini Bapak Ibu Saudara bilang ini setengah penuh atau setengah kosong? Ayo. Setengah penuh atau setengah kosong? Ada yang setengah penuh, ada yang setengah kosong. Kalau orang-orang yang vibe-nya negatif, dia akan bilang ini setengah kosong. Tapi kalau orang-orang yang positif vibe-nya, dia akan bilang ini setengah penuh. Beda cara pandangnya, beda juga penerimaannya. Responnya, reaksinya juga beda. Nangkep ya Bapak Ibu ya? Nangkep ya? Nah sekarang saya pengen tes Bapak Ibu Saudara. Apa yang saya tanya tolong jawab. Setuju? Semua setuju? Yang setuju katakan yes. Kalau saya tanya tolong dijawab dengan baik. Yang siap katakan amin. Oke. Awan warnanya? Jawab dong Bapak Ibu. Awan warnanya? Kertas warnanya? Sapi minumnya? Nah, banyak yang jawab susu. Sapi minumnya apa? Tapi kenapa jawab susu? Oke, mungkin karena masih pagi nih Pak, masih ngantuk gitu ya. Atau belum sarapan nih Pak, otaknya masih kosong. Oke, tes lagi, siap? Lanjut, jawab yang keras ya. Rambut warnanya? Benar. Aspal warnanya? Oke. Kelelawar tidurnya? Malam, betul, kelelawar tidurnya malam. Benar, kelelawar tidurnya malam. Kita kalau melihat putih, kita anggap itu pasti susu. Padahal sapi minumnya air. Kita melihat hitam, gelap, kita pikir itu pasti malam. Padahal kelelawar malam berkeliaran. Dia tidurnya di justru siang hari. Ini menggambarkan bahwa paradigma kita itu seringkali sangat dipengaruhi dengan apa yang kita lihat, Bapak Ibu Saudara. Makanya hari ini kita perlu berubah. Yang mau katakan amin. Makanya hari ini paradigma kita harus berubah. Supaya kita ngalamin terobosan-terobosan dalam hidup kita. Yang mau katakan yes. Apa kata Alkitab? Bilangan 14 ayat 3-4 katakan. Mengapa Tuhan membawa kami ke negeri ini supaya kami tewas oleh pedang? Lebih baik kami kembali ke Mesir. Nah ini adalah perkataan dari orang Mesir. Yang paradigmanya adalah paradigma budak Bapak Ibu Saudara. Paradigma budak itu lebih nyaman di zona nyaman meskipun menderita. Daripada percaya janji Tuhan. Saudara, Tuhan mau bawa saudara ke tanah perjanjian. Tapi jalannya enggak mudah Bapak Ibu Saudara. Dan Bapak Ibu Saudara berpikir, enggak lah saya lebih nyaman di sini. Meskipun menderita. Memang karena paradigmanya paradigma budak. Makanya kan Bapak Ibu Saudara perhatikan perjalanan orang Israel. Ada satu masa di mana Tuhan menghabisi satu generasi. Karena mereka cara berpikir mereka, hidup mereka itu benar-benar nggak bisa jauh dari Mesir Bapak Ibu Saudara. Padahal Tuhan mau bawa mereka ke tanah perjanjian. Benar Bapak Ibu Saudara? Yang berikutnya Ulangan 1:30-31, Tuhan Allahmu yang berjalan di depanmu, dialah yang akan berperang untukmu. Ini janji Tuhan loh buat bangsa Israel. Ini janji Tuhan loh buat umat yang disertai. Tapi apa reaksinya? Reaksinya tapi umat Israel tidak percaya. Karena cara pandangnya belum berubah. Kalau hari ini Bapak Gembala mengingatkan kepada Bapak Ibu Saudara, jangan takut ya. Tuhan menyertai Bapak Ibu Saudara. Tapi Bapak Ibu Saudara tidak percaya kalau Tuhan akan menyertai. Kerjanya terus menggerutu, terus marah, terus bereaksi negatif Bapak Ibu Saudara.
Nah itu Bapak Ibu Saudara artinya belum berubah. Amin. Orang Israel keluar dari Mesir, tapi sayangnya Mesir belum keluar dari pikirannya, dari hati mereka. Ini bahaya loh. Bapak Ibu Saudara, katanya orang Kristen, katanya takut Tuhan, katanya pelayan Tuhan, tapi cara hidup saudara itu masih cara hidup Mesir atau cara hidup yang lama. Nah ini harus kita sama-sama atasi Bapak Ibu Saudara. Jangan sampai kita masih menggunakan cara hidup kita yang lama. Jangan sampai kita masih menggunakan cara hidup kita yang lama. Pola hidup kita yang lama. Padahal kita kalau nyanyi luar biasa. Ku telah mati dan tinggalkan. Apa saudara? Are you sure? Yakin gak? Cara hidup yang lama masih sudah ditinggalkan atau belum? Lagu ini terus berkata apa? Semuanya sia-sia. Apa? Lagi hidup ini, apa saudara? Ku letakkan pada mezbamu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kau. Coba pikir baik-baik, apakah sudah Bapak Ibu Saudara keluar dari cara hidup kita yang lama atau belum? Kalau belum, tidak ada kata terlambat. Kita bertobat, jangan berobat saudara. Yang mau bertobat katakan amin. Alkitab berkata bahwa Tuhan itu tidak bisa membawa kita ke tanah perjanjian dengan pola pikir Mesir. Amin. Pola pikir Mesir ini mewakili pola pikir duniawi. Bapak Ibu Saudara, tidak pernah bisa. Karena dunia sama kerajaan Allah itu ciong Bapak Ibu Saudara. Ciong. Enggak bisa. Bapak Ibu Saudara enggak bisa bawa cara hidup duniawi ke dalam pola kerajaan Allah. Tidak bisa Bapak Ibu Saudara. Orang Israel butuh 40 tahun di padang gurun bukan karena jaraknya jauh, tapi karena pikirannya terlalu dekat ke Mesir, Bapak Ibu Saudara. Seringkali kita minta sama Tuhan, ubah situasi kita, padahal yang perlu diubah dulu adalah apa? Cara kita memandang situasi itu. Katakan amin. Makanya gak gampang, ngerubah grow mindset gak gampang. Merubah dari fix mindset ke grow mindset enggak gampang. Lihat aja yang terjadi hari-hari ini. Sebetulnya isu yang utama itu apa, tapi gampang terpicu Bapak Ibu Saudara. Ini Jakarta lagi rame. Dan saya juga nggak tahu daerah-daerah lain, dan saya nggak tahu apa yang akan terjadi 1-2 hari ke depan. Tapi terlihat sekali, kita orang Kristen harus punya paradigma yang baru. Jangan ikut-ikutan menebarkan kebencian. Amin. Kita harus menjadi peacemaker, saudara. Katakan amin. Nah sekarang kita masuk, mengapa harus ada paradigma baru? Karena Harvard University di tahun 2020 mengadakan sebuah penelitian. Dia berkata begini, mindset lebih menentukan kesuksesan dibanding latar belakang ekonomi. Mereka yang percaya bahwa hidup bisa berubah memiliki 80% lebih tinggi peluang mencapai target mereka. Jadi Bapak Ibu Saudara, mindset itu menentukan kesuksesan kita. Kadang-kadang pendidikan tidak menentukan, tapi cara pandang kita menentukan. Kemudian masih dari penelitiannya Harvard juga, dia Harvard Business Review, dia meneliti di tahun 2021, kemiskinan seringkali diperparah oleh mentalitas kekurangan atau scarcity mindset. Yaitu berpikir selalu kekurangan, tidak layak, tidak bisa berkembang.
Bapak Ibu Saudara udah kondisinya miskin, tapi cara berpikirnya jangan miskin Bapak Ibu Saudara. Cara berpikirnya udah miskin, lalu cara berpikirnya juga kekurangan terus, ya udah jadilah sesuai dengan pikiranmu Bapak Ibu Saudara. Ini hasil penelitian Bapak Ibu Saudara. Lalu World Bank Study juga menyatakan begini, pendidikan rendah bukan hanya soal akses, tapi soal mindset. Mereka yang percaya bisa berkembang lebih cenderung sukses walau dalam keterbatasan. Saudara jangan bilang begini, saya mah gak sekolah, saya mah sekolahnya gak tinggi. Saudara yang penting ini, cara berpikir saudara bagaimana, bukan pendidikan saudara seberapa tinggi. Bahkan Alkitab juga menyatakan dalam Amsal 23 ayat 7, sebagaimana seseorang berpikir dalam hatinya, demikianlah ia. Kalau dalam bahasa Inggris lebih bagus lagi, for as he thinks in his heart, so is he. Apa yang kau pikirkan tentang dirimu, itulah kamu, saudara. Sekarang saya tanya kepada Bapak Ibu Saudara, apa yang Bapak Ibu Saudara pikirkan tentang diri Bapak Ibu Saudara? Ini menentukan. Ini menentukan bagaimana cara pandang kita. Kita boleh miskin, tapi paradigma kita jangan miskin. Amin. Paradigma kita jangan miskin. Sekarang kita lihat what would Jesus do, atau teladan dari Tuhan Yesus. Dalam Matius 5 ayat 3 sampai 12, ini bicara mengenai ujian paradigma yang baru. Tuhan bilang begini, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, berbahagialah orang yang rendah hati, berbahagialah orang yang disakiti. Kok Tuhan ngomongnya kebalikan? Yang dunia ukur sebuah kebahagiaan, justru Tuhan balikan. Kata berbahagia bukan karena kita berkelimpahan, bukan karena kita banyak duit, bukan karena kita punya pekerjaan bagus, atau bukan karena kita punya posisi hebat. Tapi Tuhan balik, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Karena Tuhan pengen ngerubah cara berpikir orang-orang yang mengikuti Dia. Luar biasa ya. Yang berikutnya dalam Lukas 5 ayat 36 sampai 39, anggur baru tidak dapat ditampung dalam kantong kulit lama. Jadi Bapak Ibu Saudara harus siapin nih wadah dalam hati saudara. Amin. Harus siapin wadah dalam hidup saudara, selalu siap ditampung dengan hal-hal yang baru. Makanya paradigma kita, cara berpikir kita harus berubah. Yang setuju katakan amin. Mari kita lihat bahwa Yesus tidak datang membawa sistem agama baru. Tapi Yesus datang membawa pola pikir kerajaan Allah. Yesus datang tidak membawa agama, tapi Yesus datang membawa jalan keselamatan, Bapak Ibu Saudara. Mari kita lihat bedanya paradigma lama atau paradigma dunia dengan paradigma baru atau paradigma kerajaan. Ini bedanya Bapak Ibu Saudara. Kalau paradigma lama, kasih yang membalas. Kamu baik, saya baik. Kamu jahat, saya jahat. Dan paradigma lama berkata yang kuat yang diberkati. Saya bisa bertahan, saya bisa kuat terus bertahan, ya saya yang diberkati. Lalu paradigma lama berkata mata ganti mata. Lalu kaya adalah sebuah tanda bahwa kita tuh diberkati. Ya kita sayang ya, banyak juga orang-orang Indonesia masih melihat bahwa harta, kekayaan itu adalah tanda berkat. Padahal enggak loh Bapak Ibu Saudara. Amin. Padahal enggak. Nah bagaimana dengan paradigma baru atau kerajaan? Pertama, kasih kepada musuh. Kalau kita punya musuh, kita belajar mengasihi. Lalu paradigma kerajaan Allah justru yang lemah yang dilindungi Tuhan. Amin. Justru dalam kelemahanlah kuasa Allah menjadi sempurna. Lalu Bapak Ibu Saudara soal pengampunan, paradigma baru bilang 70 kali 7. Amin. Amin. Paradigma baru, hati yang murni yang diberkati. Tuhan tidak melihat penampilan luar. Tuhan tidak melihat harta, tapi Tuhan lihat hati kita. Setuju katakan yes. Saudara sebelum jadi orang kaya dengan harta berkelimpangan, kaya dulu nih hati kita. Pikiran kita diperkaya. Yang mau katakan amin. Yesus tidak mati di salib hanya untuk bawa kita ke surga. Tapi untuk bawa surga masuk ke dalam cara pikir kita. Setuju gak?
Kalau Yesus ada di hidup kita, mengapa kita masih memakai pola pikir dunia? Kan kita suka berdoa ya, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Apa saudara? Di bumi seperti di surga. Mau ngalamin itu Bapak Ibu Saudara, di pikiran kita dulu nih ngalamin surga. Katakan amin. Katakan amin. Saya mau cerita soal seorang yang namanya Josh Muller on the Christian life. Dia ini adalah seorang pemilik panti asuhan. Dia sangat karena dituntun Tuhan, diarahkan Tuhan untuk menampung anak-anak panti asuhan yatim piatu. Dan anak-anak yang dia tampung tuh enggak cuma 100, 200, ribuan Bapak Ibu Saudara. Dan tiap hari dia harus kasih makan ini anak-anak. Lalu tibalah satu hari dia tidak punya stok makanan. Beras tidak ada, roti tidak ada, susu tidak ada, apapun sudah tidak ada. Lalu tiba-tiba waktunya makan pagi, semua sudah ada di meja makan. Semua sudah ada di meja makan. Mereka semua sudah duduk. Tapi cuma ada piring kosong. Josh Muller cuma bilang begini, anak-anak hari ini waktunya kita makan. Makanan belum datang. Dia tidak bilang makanan tidak ada. Memang secara mata jasmani makanan tidak ada. Tapi Josh Muller bilang makanan belum datang. Beda gak ya saudara ya? Belum datang sama tidak ada itu beda loh Bapak Ibu Saudara. Dia bilang sama anak-anaknya makanan belum datang. Mari kita sama-sama bersyukur kepada Tuhan. Mari kita berdoa, kita memberikan pujian syukur kita kepada Tuhan. Dia mengajak anak-anak semua berdoa, bersyukur kepada Tuhan. Berdoa, syafaat cukup lama saudara. Dan setelah amin, anak-anak semua duduk. Tiba-tiba di pintu depan ada yang ketok. Ada yang ketok, lalu dia buka ternyata tukang roti. Ngapain? Tukang roti dari malam hatinya gelisah. Roh Kudus bicara sama dia, pagi ini kamu harus bikin roti yang banyak. Dan berikan roti itu kepada panti asuhan yang dipimpin oleh Josh Muller. Dia bawa roti, ribuan roti buat anak-anak. Rotinya aman. Dan Josh Muller bilang, anak-anak puji Tuhan, makanan sudah datang. Roti dibagi-bagi, ditaruh di piring mereka masing-masing. Sementara roti dibagi-bagi, tiba-tiba di pintu depan ada bel bunyi lagi. Ting tong, saudara. Dia buka, ternyata tukang susu murni, saudara. Tukang susu ini bilang begini, semalam-malaman saya tidak bisa tidur. Karena Tuhan suruh saya merah susu sapi cukup banyak. Buat apa nih Tuhan? Tuhan bilang kirim ke panti asuhan yang dipimpin oleh Josh Muller. Kirim agak banyak. Dia kirim. Dan sementara roti belum selesai dibagikan, susu pun mulai dibagikan. Josh Muller bilang begini, anak-anak sekarang makanan dan minuman sudah datang. Mari kita nikmati dengan penuh ucapan syukur. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saudara, Josh Muller tidak punya apa-apa, tapi dia punya cara pandang yang percaya bahwa Tuhan itu cukup. Punya Tuhan itu adalah segala-galanya dan itu mengubah ribuan anak yatim. Yang kita butuhkan Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan bukan uang lebih banyak. Tapi keyakinan yang lebih kuat bahwa Tuhan bisa pakai Anda. Katakan amin. Katakan yes. Percaya Bapak Ibu Saudara. Katakan amin. Iman tidak beroperasi di alam kemungkinan. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara bilang iman, iman itu beroperasi di alam ketidakmungkinan. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara harus punya paradigma yang baru kalau berjalan bersama dengan Tuhan. 1 Korintus 2 ayat 9 itu percaya. Yang belum dilihat, yang belum terpikirkan, yang belum kita dengar, bahkan yang belum timbul dalam hati kita. Percaya Tuhan sediakan buat kita. Yang percaya katakan amin.
Paradigma lama atau paradigma baru. Saya terlalu miskin untuk dipakai Tuhan. Ini cara berpikir lama. Saya tidak sekolah tinggi atau saya pasti gagal. Saya sudah rusak, nggak bisa berubah. Sering nggak kita ngomong kayak begitu? Itu paradigma lama. Paradigma baru harusnya kita berkata apa? Kalau kita merasa nggak sanggup, kita percaya segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Katakan amin. Kalau kita merasa bahwa kok kita tidak punya masa depan, kita percaya Yeremia 29:11, aku mengetahui rancangan-rancanganku, masa depan yang penuh dengan harapan. Amin. Amin. Amin Bapak Ibu Saudara. Dan kita tahu kalau kita dibilang gak bisa berubah, Alkitab berkata yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Paradigma baru. Nah sekarang pertanyaannya bagaimana mengubah paradigma kita? Yang pertama adalah ganti pemikiran lama dengan firman Tuhan. Ayo, sudah selesai belum baca Alkitabnya? Kejadian sampai Wahyu udah kelar belum? Udah kelar belum? Udah khatam belum baca Alkitabnya? Alkitab perlu dibaca Bapak Ibu Saudara. Supaya pikiran-pikiran kita yang lama tuh bisa tergantikan dengan firman Tuhan. Katakan amin. Penting loh baca Alkitab. Dan sekarang Bapak Ibu Saudara gak bisa ngeles. Bilang, aduh mata saya udah katarak nih gak bisa lihat tulisan kecil. Oh bisa buka di handphone. Atau bisa buka di tab. Aduh pokoknya mata saya susah lah ngelihatnya kalau baca Alkitab mah. Atau saya kalau baca Alkitab tuh bawaannya ngantuk. Oke, sekarang ada Alkitab audio. Emak-emak sambil masak aja bisa pasang headphone dengerin Alkitab audio. Mau kurang apa lagi saudara? Mau alasan apa lagi Bapak Ibu Saudara? Sibuk. Cuma tinggal taruh headphone-nya kok, dengerin aja tuh firman Tuhan, masa masih sibuk? Bapak Ibu Saudara, baca Alkitab. Hafalkan ayat, renungkan dan terapkan. Katakan amin. Yang mau katakan yes. Yang kedua, lingkungan yang mendukung. Cari komunitas yang mendorong pertumbuhan, bukan yang menjatuhkan. Ini bersyukur Bapak Ibu sudah datang dalam ibadah karena komunitas ini adalah komunitas yang kuat yang akan menumbuhkan iman kita. Katakan amin. Mazmur 1 ayat 1-3. Perhatikan baik-baik dengan siapa kamu duduk, dengan siapa kamu berjalan, dengan siapa kamu berdiri. Amin. Yang ketiga, berdoa minta pencerahan Roh Kudus. Paradigma baru, karya Roh Kudus. Biar kiranya Roh Kudus yang tolong kita. Katakan amin. Bapak Ibu Saudara, saya mau cerita tentang kisah satu orang. Orang kalau paradigmanya gak mau berubah, maka hidupnya pun akan makin jahat. Makin jahat Bapak Ibu Saudara. M. Gabriel Handayani, Gribaldi Handayani, pernah dengar kisah ini gak? Seorang polisi keturunan Chinese, orang Medan. Lahir 20 Juli 1966 di Medan, Sumatera Utara. Meninggal 9 Juli 2006. Umurnya baru 39 tahun di Pekanbaru, Riau. Kalau kenal Kristus, kita menjadi manusia yang baru. Ciptaan yang baru, paradigma yang baru. M. Gribaldi Handayani. Mau tahu gak dia siapa? Telah melakukan pembunuhan terhadap 7 korban yang berlangsung pada tahun 1099 sampai 2004. Mau tahu nggak ke-7 korban itu siapa aja? Saya sebutin ya satu-satu dan bagaimana dia melakukannya. Rusdi Hutahuruk, supir. Jadi supir ini yang sering kayak Grab gitulah, yang sering nganterin Gribaldi. Lalu supir ini suka bercanda sama dia, karena dia orang Chinese. Supir ini satu saat ngomong begini, kok emangnya ada ya orang Chinese jadi polisi? Kayaknya baru kok Gribaldi aja nih. Gara-gara diomongin kayak begitu, tersinggung. Lalu apa yang dia lakukan? Dia ajak si supir ini pergi ke tengah hutan, dan di tengah hutan ditembak. Beng. Hanya karena tersinggung hal kecil. Makanya kalau paradigmanya gak berubah, bahaya loh Bapak Ibu Saudara. Yang kedua, Yeni Farida, mahasiswa hasil selingkuhan dia. Dia selingkuh sama mahasiswi. Lalu hamil. Wah, gawat ini kalau udah hamil. Ntar saya bisa diapa-apain sama istri saya dan repot nih urusannya. Diajak jalan. Yeni Farida diajak ke jalan, di tengah jalan, tembak lagi.
Gampang banget ngakhiri nyawa orang. Yang ketiga, Gus Marini, istri korban kecelakaan. Jadi satu saat dia nabrak orang sampai mati. Nah, istrinya minta pertanggungan jawab sama Gribaldi. Dia bilang, baik, saya akan memberikan duit tunjangan 15 juta buat korban, keluarga korban. Tapi tidak diberikan. Sampai akhirnya istri korban itu minta ke dia, mana uang 15 juta yang kamu bilang mau berikan. Kesel kan, ditagih terus, tembak juga. Gila ya. Berikutnya yang keempat, Nurmala Lili, istri ketiga dia. Dia punya istri ketiga. Nah, istri ketiga dia nih selingkuh, kesel, marah. Padahal dia sendiri selingkuh sampai punya 3 istri. Akhirnya dicekek istrinya sampai mati. Ngeri gak Bapak Ibu Saudara? Yang kelima, Muhammad Ali, temen usaha rental. Dia bikin usaha rental, lalu dia nganggap temannya kayaknya udah mulai curang. Akhirnya dia ajak temannya pergi, ditembak juga Saudara. Ngadimin wartawan, dia bikin sebuah penerimaan CPNS. Dia terima sama wartawan ini. Lalu pembagiannya nggak rata, kesel, ditembak juga. Dan terakhir, Listi Kartika Baiduri, pencari kerja. Ini yang sudah bayar duitnya, mau dapat kerja jadi PNS. Dia nagih terus, mana kerjaannya kok nggak dapat, kesel, ditembak juga. Saya mau bilang, betapa pentingnya paradigma yang baru. Apalagi kita sebagai orang Kristen. Bapak Ibu Saudara, jangan pernah biarkan cara berpikir yang lama itu tetap tinggal di dalam diri kita. Karena kejahatan demi kejahatan pasti akan kita lakukan. Untuk itu mari kita berubah. Yang mau katakan amin. Yuk kita bangkit berdiri, kita baca Filipi 3 ayat 7-9. Yuk sama-sama 1, 2, 3. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malah segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus. Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Dan berada dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat. Melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus. Yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Amin. Amin. Mari kita terus tinggal dan ikut Yesus. Rubah cara berpikir kita. Yang mau katakan amin. Yang mau katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan.